Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, jangan lupa like dan subscribe. Mari kita lanjut ke pembahasan. Di kota Gaza, lahirlah seorang anak yang kelak akan menjadi salah satu pilar utama dalam sejarah Islam. Namanya Muhammad bin Idris, atau yang lebih dikenal sebagai Imam Syafi'i. Sejak kecil, kecerdasannya sudah terlihat begitu mencolok. Ayahnya meninggal saat ia masih sangat muda, sehingga ibunya yang solehah membesarkannya dengan penuh kasih sayang dan pendidikan agama yang kuat. Namun, Gaza adalah kota yang miskin. Untuk memastikan anaknya mendapatkan pendidikan terbaik, sang ibu membawanya ke Mekah. Di sana, Syafi'i muda mulai menghafal Al-Quran. Hebatnya, ia berhasil menuntaskannya di usia 7 tahun. Tak berhenti sampai di situ, ia kemudian melanjutkan dengan menghafal kitab Al-Muwatta karya Imam Malik, salah satu ulama terbesar pada masanya. Karena keterbatasan biaya, Syafi'i tidak mampu membeli kertas. Ia seringkali menggunakan tulang-tulang pipih, kulit binatang, bahkan pelepah kurma sebagai media untuk menulis dan mencatat ilmu. Ketekunan dan kegigihannya ini menjadi pelajaran berharga bagi siapapun yang ingin menuntut ilmu. Setelah menguasai ilmu di Mekah, hasratnya untuk belajar tak terbendung. Ia mendengar tentang Imam Malik di Madinah, seorang guru besar yang ilmunya bagaikan samudra. Dengan penuh tekad, ia pergi ke Madinah dan berhasil menjadi murid Imam Malik. Imam Malik terkesima dengan kecerdasan Syafi'i. Ia melihat potensi luar biasa dalam diri muridnya ini. Suatu hari, Imam Malik berkata, "Sesungguhnya, Allah telah memberikan cahaya di hatimu. Janganlah kamu memadamkannya dengan maksiat." Nasihat ini begitu membekas dan menjadi pegangan hidup Syafi'i. Bertahun-tahun lamanya ia belajar dari Imam Malik, menyerap setiap butir ilmunya. Setelah gurunya wafat, Syafi'i melanjutkan perjalanan ke berbagai tempat, bertemu dengan banyak ulama, dan memperdalam pemahamannya tentang hadis dan fikih. Suatu ketika, Syafi'i muda pergi ke Yaman. Ia bekerja di sana, namun difitnah dan dituduh terlibat dalam pemberontakan. Ia dibawa ke Baghdad untuk diadili di hadapan Khalifah Harun al-Rasyid. Saat dihadapkan dengan Khalifah, semua orang ketakutan, kecuali Syafi'i. Dengan tenang dan argumen yang kuat, ia membela diri. Khalifah Harun al-Rasyid, yang terkenal cerdas dan bijaksana, terkesan dengan kejujuran dan kecerdasan Syafi'i. Bahkan, ada yang menceritakan bahwa Khalifah membebaskannya dan menugaskannya untuk mengajar di sana. Kisah ini menunjukkan bukan hanya kecerdasan, tetapi juga keteguhan hati Imam Syafi'i dalam menghadapi ujian. Di Baghdad, ia bertemu dengan murid-murid dari Imam Hanafi, aliran fikih lain yang sudah berkembang. Disinilah mazhab Syafi'i mulai terbentuk. Imam Syafi'i dikenal dengan metodenya yang unik. Ia menggabungkan pemahaman mendalam tentang Al-Quran dan Sunnah, serta menggunakan akal sehat, ijtihad yang kokoh. Ia membuat jembatan antara mazhab Imam Malik yang fokus pada hadis dan amalan penduduk Madinah dengan mazhab Imam Hanafi yang lebih banyak menggunakan akal dan kias karena hadis di wilayah itu tidak sebanyak di Madinah. Imam Syafi'i berada di tengah-tengah dua kubu ini. Ia mengambil tantangan ini sebagai kesempatan untuk menyatukan dan menyempurnakannya. Ia menggabungkan kekuatan hadis dari mazhab Maliki dengan penalaran kias yang terstruktur dari mazhab Hanafi. Hasilnya adalah mazhab Syafi'i, sebuah mazhab yang mengutamakan Al-Quran dan Sunnah sebagai landasan utama, dengan ra'yu dan kias sebagai alat pelengkap yang kuat. Ia menciptakan metodologi yang disebut usul fiqh atau dasar-dasar hukum Islam, yang hingga kini menjadi acuan dalam menetapkan hukum. Imam Syafi'i dalam menghadapi ketidakadilan. Setelah menetap di Mesir, Imam Syafi'i menyadari bahwa beberapa pandangan fikihnya yang ia susun di Baghdad tidak lagi relevan dengan kondisi sosial dan kebudayaan masyarakat Mesir yang berbeda. Ia tidak segan-segan untuk merevisi dan mengubah pendapatnya yang lama. Perubahan ini dikenal sebagai kaul kadim atau pendapat lama dan kaul jadid, pendapat baru.
Sikap ini menunjukkan fleksibilitas dan keterbukaan pikiran Imam Syafi'i. Ia mengajarkan bahwa seorang ulama harus selalu beradaptasi dengan zaman tanpa meninggalkan prinsip dasar Al-Quran dan Sunnah. Kemampuannya untuk berubah dan berkembang adalah salah satu warisan terpentingnya. Melalui semua tantangan ini, Imam Syafi'i tidak pernah menyerah. Ia menggunakan setiap rintangan sebagai batu loncatan untuk tumbuh, baik secara spiritual maupun intelektual. Kisah hidupnya mengajarkan kita bahwa tantangan bukanlah penghalang, melainkan pendorong untuk mencapai keunggulan.